Ada yang udah pokoknya saya mau terjun, begitu nyampe atas beda. Iya, benar. Ada yang malah nggak jadi. Oh ya, justru itu tadi pingsan sebelum exit tadi. Iya, ada yang pingsan, ada yang malah ngotot nggak jadi jadi turun. Hai, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan viewers, seperti yang viewers lihat, saat ini saya memakai baju kebaya. Beda banget dengan hari biasanya kan ya. Nah, ini karena kita memperingati Hari Kartini. Dan oleh karena itu, saat ini di studio sudah hadir bersama saya seorang tokoh perempuan spesial, yaitu seorang atlet dan instruktur penerjun payung yang sudah melatih kalangan sipil dan militer di 46 negara di dunia. Beliau adalah Mbak Naila Novaranti. Halo Mbak Naila, apa kabarnya? Mbak Natalia, baik. Seger banget nih Mbak Naila hari Kartini ya. Iya, abis itu kan tadi abis dari tempat terjun langsung ya kan dibedakin, ya peringatan. Abis terjun banget ini. Terjunnya sih enggak, cuma tadi kita biasa bagian tim Hore ya kan, mensupport penerjun yang baru. Betul sekali. Dan Mbak Naila, di antara semua jenis olahraga, kenapa memilih menjadi penerjun payung? Cerita-cerita dikit dong sama viewers jpnn.com. Kalau misalkan dibilang memilih dan tidak memilih ya kan? Iya. Gak enak kalau nggak dipilih. Nanti jadi curhat. Dikarenakan kan saya kerja sama perusahaan parasut. Oke. Itu Jadi, tahun berapa tuh? Ya 11 tahun yang lalu lah. Oke. Jadi kurang lebihnya kalau begitu kita masuk ke perusahaan itu terus jadi marketing ya kan, namanya orang jualan ya kan, terus ditanya, Mbak ini parasutnya, apalagi terutama kalau di asik ditanya, ini parasut, why? Katanya ini parasut kok kamu berani sekali nawarin ke kita, kamu penerjun bukan? Langsung garuk-garuk kepala ya kan. Masa jual parasut tapi nggak tahu gimana bagus enggaknya gitu ya? Dari mana kamu tahu ini barang bagus? Dia bilang gitu. Terus saya bilang ternyata ya nggak tahu sih, tapi kan ini kan kita ada ratingnya, dan yang pakai itu karena kebenaran saya kerja di perusahaan besar parasut Amerika dan Spanyol. Jadi memang udah cukup terkenal lah, kasarnya orang harusnya ya udah tahu dong lo merek aku gitu ya kan. Betul. Terus tapi ternyata nggak begitu juga, tapi mereka memang ini kan safety, ini memang masalah safety sih. Jadi akhirnya ya coba-coba, kita dari coba-coba itu fotonya bagus-bagus ya lanjut ya jadi, kan. Mulai dari karena fotonya bagus juga ya. Jadi kayaknya ketagihan. Iya, cewek mah apalagi ya. Iya benar. Dan juga kan harga diri itu tadi. Iya, karena ditanya sama customer customer dan mereka kan kalau nanya pedes juga ternyata ya. Apalagi kan di Amerika ya. Apalagi mereka itu kan tentara yang pada umumnya kan yang kita masukkan itu pada umumnya tentara, dan mereka itu memang sudah punya supplier. Kalau kita kasarnya udah terbiasa dengan merek gitu, makanya kalau gitu kita tawarin merek lain dia langsung gini. Karena mereka pengen yang perfect gitu ya kalau apa yang dipakai. Iya, karena mereka juga satu kan biar bisa tuker, kayaknya sih mereka lebih ke pertukaran experience. Kalau ada masalah, kalau ada struggle itu mereka harus bisa komunikasi gitu. Jadinya ya sudah lah ya. Akhirnya latihan. Mbak pertama kali yang melatih siapa tuh? Trevor dan Cromie. Di US, kalau saya memang lulusan USPA, United States Parachute Association. Itu latihannya berapa lama sampai akhirnya jadi bisa mahir gitu? Latihan itu saya cepet, 4 hari selesai. 4 hari, wow. 4 hari selesai karena saya orangnya kejar target. Jadi biasanya orang yang mungkin sehari sekali 2 kali, saya sehari bisa 3-4 kali terjunnya. Oh, itu selama latihan 4 hari itu? Iya, karena saya tekad lah judulnya, pengen cepet selesai ya. Itu pas latihan langsung solo apa tandem dulu gitu di awal? Saya dari tandem, awalnya tandem. Jadi yang 4 hari itu memang di luar tandem. Jadi tandemnya sudah 3 kali, baru ikut IFF gitu. Dari tandem senang bisa kan dikasih tandem pertama hanya mengikuti, kedua dikasih pinjem, ketiga juga udah mulai pede gitu kan. Jadi udah tahu apa yang dicari, apa yang di ini gitu. Jadi di hari keberapa mulai pede solo terbangnya? Itu jaraknya sih sebulan setelahnya baru udahlah aku mau ikut gitu. Jadi mulai solo itu ya? Iya, solo jam. Enggak, solo jam namanya AFF, Advanced Free Fall dulu. Perasaan Mbak saat pertama kali terbang tuh apa sih? Gambaran perasaannya itu seperti apa gitu? Sebenarnya kalau yang pertama kali itu agak sulit digambarkan, karena begitu kita bilang ready set go, tau-tau udah di luar ya. Tau-tau udah di luar. Jadi kayak nggak sempat mikir gitu ya. Tau-tau udah di luar. Pokoknya selama masih pakai si pelatih itu masih pakai coach 2 terus 1 itu kita masih nggak, karena yang ngeluarin itu mereka. Tapi begitu kita mau terjun sendiri, mau solo itu, terjun pertama solo itu, nah itulah ya kan antara
sini dan pintu pesawat itu seperti ada musuh. Iya, aku bisa membayangkan itu kayak gimana Karena anginnya deg-degannya kan ya. kenceng kan, jadinya angin saya memang musuhnya itu pintu pesawat. Tapi Oke. once I'm out, karena saya seneng di indoor, Iya. indoor skydive itu, saya bahagia. Tapi Oke. saat mau keluar, Kayak keluar terjunnya pesawatnya gitu itu ya. Oh, iya, iya. Deg-degan ya kan. deg-degannya itu the first 10 jam sih, lama juga sebenarnya. Di udara berapa lama tuh? Sampai Kalau kita kan mendarat? terjun 14,5, biasanya saya buka di 4,5. Wave Oke. stop-nya itu 4,5, jadinya 35 detik. 35 detik. Kalau kita biasanya kalau untuk Iya. kompetisi itu sebenarnya lebih sih, 60 second lah paling lamanya. Berarti mau 1 menit ya? 1 menit nggak Oh, nyampe sebenarnya nggak dia tuh, nyampe ya? nggak nyampe, tergantung ketinggian sih dan berat badan. Padahal kalau yang di bawah ngeliatnya tuh kayak soalnya rasanya kayak sejam gitu, di atas kayak Iya. deg-degan gitu kan, apalagi terbang dan seorang diri gitu. Kalau terbang seorang diri lebih enak Oh, daripada lebih enak. tandem, karena apa, Oke. ternyata setelah kita bisa terbang sendiri itu di atas itu lebih lama karena beratnya itu tadi kan. Oh, Kalau sesuai berdua ya. langsung, iya. Berdua mikir ya. Kalau sendiri kan lebih luas gitu ya, lebih Iya. leluasa gitu ya. Di antara sudah ada 46 negara ya Mbak Naila pergi, di mana yang paling menurut Mbak paling indah dan paling tidak bisa terlupakan gitu, mengesankan gitu. Kalau yang tidak bisa yang itu sebenarnya bagus-bagus ya, di Chili bagus, di Antartika mungkin belum, nggak tahu lagi kapan lagi balik ya Kak. Kan terakhir 2019 ya? 2020. Oh, 2020 ke iya, Antartika. Iya, Oke. 2019 Tahun lalu dong. Antartika. Iya. Akhir, jadi sebelum corona Oh, saya oke. baru landing dari Antartika. Oh, untungnya sebelum corona, kalau nggak sempet ya. Nggak jadi galau Iya, ya kan. iya, bener-bener. Itu- Desember landing, terus bulan Maretnya itu kan Iya, itu. Tapi pandemi. saya sempat ke Amerika tuh sebelum pandemi. Oke. Dan yang terindah tadi di mana? Chili? Di Chili ya, Oh. Indonesia sih udah pasti lah ya, Iya. terutama di Bali ya kan, landing keren. double six pantainya ya kan, udah Iya, keren bener. banget. Oh, lihat banyak bule juga di double six sih ya. Terus di mana lagi tuh? Apa namanya, terus di ini pastinya di di Antartika. Oh iya. Di Antartika kan berarti kan dingin kan ya? Dingin ya, karena belum tahu lagi kalian bisa ngelihat tanpa ada hijau satupun, bingung Iya, juga ya benar. kan. Itu kan putih semua dong jadinya. Tapi gimana tuh pas di Antartika itu, apakah medannya menjadi lebih sulit dibanding di medan yang lain, yang tropis, daerah tropis negara? Mentally lebih mudah. Kenapa? Karena apa? Semuanya kan rata kelihatannya. Iya. Walaupun di safety briefingnya dibilang danger of death. Terus kita tanya Oh, iya. kenapa? Karena salju itu belum tentu semua bisa diinjak. Oh iya, kan nggak tahu ya di bawahnya salju itu Iya. apa gitu ya. Jadi Iya. mereka itu ternyata ada celahan-celahan bumi yang tertutup salju dan kita nggak tahu kepadatannya. Jadi bisa jadi kalau kita injak salju itu kita justru keuruk. Jadi ya nebak dong. Nggak nebak, kan kita udah tahu dikasih Oh, iya. mana yang bisa di Oh, iya. landingnya. Mereka Iya, iya. kodein dengan asap. Oh, oke. Jadi kita udah ada safety briefing di mana kita bisa Iya. melanding. Jadi di safety briefing nih, do not land here, do not land there. gitu. Berarti nggak boleh di Banyak situ, peraturannya ya. deh pokoknya judulnya. Oh, iya. Itu kan katanya Mbak termasuk yang tercepat ya, yang saat itu berapa detik berarti? Oh bukan, tercepat itu 1,5 tahun untuk menyelesaikan Oh. 7 benua. Jadi udah 7 benua ya? Iya udah selesai. Puas dong? Belum, saya Oh, pengen- belum ya? Masih mau lagi? aku pengennya kan harusnya saya mau ke North Pole, Heeh. tapi ya belum. Belum ya, nanti habis pandemi lah ya. Amin. Harusnya sih. Harusnya ya. Dan selama pandemi ini kegiatannya apa dong tuh Mbak? Kegiatan ikut-ikut itulah biasa tim hore, kayak kemarin ngelatih kostrat gitu. Mana ada yang terjun lah TNI kita. AD ya? Kebanyakan ya. Di AD karena kita memang proaktifnya karena deket rumah juga, bukan Oh, karena kenapa-napa. Jadi sekalian mantau dari rumah deket lah ya. Iya, Pondok Cabe kan belakang ya kan, dari Bintaro. tinggalnya di Pondok Cabe. Tetanggaan berarti bisa lihat orang terjun payung mulu. Aku dari Bintaro, jadi Oh, di lebih Bintaro. dekat kan, taunya tol Iya, baru bener. sekarang 20 menit nyampe. Oh, iya. Dan Mbak Naila pernah nggak sih mengalami kejadian dramatis gitu saat terjun payung? Maksudnya ya mungkin tiba-tiba ngeblank atau terluka gitu. Mungkin ada pernah hal-hal seperti itu nggak sih? Kalau terluka sih, sebenarnya mungkin terluka bukan parasutnya. Oh, Emang sayanya badung mencoba Oh, ya iya. kan. Gimana Ntar udah tuh? bisa 2 kaki, coba kaki sebelah, ntar habis Maksudnya gimana tuh kaki sebelah? Maksudnya terjun ntar sebelah- bener-bener sebelah bertambah landingnya saat Oh, iya? landing. Serius? Iya. Terus nanti model gini, ntar model pokoknya saya sih tulang ekor udah pernah, tangan Udah udah pas- pernah pas dislokasi, landing. ya. Oke.
terus yang posisi kuda-kuda taunya kerendahan, ngebanting ke tulang ekor, terus tulang belakangnya pecah ya kan. Serius? Tapi kayak nggak kelihatan. Sampai dokter kesayangan aku tuh sampai gini, aduh Naila apalagi ya kan. Dokternya hafal ya, udah tahu ya bagian mana aja yang udah rusak nih ya, udah patah dan sebagainya. Jadi dokternya juga kayak yang dari tangan dokter kan kita di Ramsey Bintaro itu kan yang lepas lah, yang kakinya operasi lah. Berarti pernah sampai operasi gitu? Operasi tir meniscus, terus tangan dislokasi, terus tulang belakang, tapi tulang nggak ekor. kelihatan ya. Casingnya. Casingnya. Dalamnya second nggak ada yang tahu ya kan. Nggak apa-apa yang seger dari luar. Terus, itulah beauty of makeup ya kan. Iya betul. Dan itu tapi nggak bikin tobat ya, walaupun udah operasi, udah tobat jatuh. Mbak. Oh udah tobat. Sampai nanti sehat. Udah sehat balik lagi. Iya benar-benar. Terus kembali lagi dan nggak takut sekalipun ya, meskipun sudah mengalami banyak hal loh sebenarnya kan. Karena harga diri itu tadi. Harga diri. Oh jadi harga diri yang Harga penting, diri ya, udah kan. Jadi kamu ditanya gini, kan orang sampai sekarang gini, Mbak berarti udah nggak aktif lagi apa masih aktif? Oh, saya udah tahu deh ini kemana arahnya ya kan. Ini harga diri terus jawabnya gimana nih? Aktif lah, udah jatah nggak berapa lagi ya terjun. Iya benar. Mbak tertinggi dan terendahnya tuh berapa Mbak pernah terbang? 27.000. Kalau terendah itu kan hop and pop biasanya di bawah 5.000 buka tiket. Karena saya memang ya itu tadi Badung, kadang buka itu baru 1.500 gitu kan, jangan diikuti ya. Yang itu karena saya tuh apa ya namanya, kalau dingin itu kadang memang mindset, hawanya pengennya ke toilet dan pipis ya kan. Apalagi di atas gimana dong? Pernah nggak sih kebelet dia pas lagi terbang? Itulah makanya saya tuh nggak suka buka parasut tinggi-tinggi, alasannya karena itu. Oh bisa bikin kebelet gitu maksudnya bagaimana? Atau karena takut jadi kebelet? Iya itu juga antara satu dan yang lain itu menjadi mengomplitkan kasus ya kan. Iya. Tapi pernah ada nggak sih orang yang kayak saking udah nggak tahannya lagi gitu terus? Kalau itu nggak tahu saya, kayaknya nggak bakal dibahas juga. Nggak bakal dibahas juga ya. Tapi nggak pernah ada kejadian ketika Mbak melatih orang-orang jadi konsultan. Paling pingsan aja, mereka sering pingsan. Di begitu keluar ada yang itu pingsan, terus ada yang sebelum exit pingsan, itu banyak. Sebelum exit dia sebelum terbang udah pingsan. Jadi nggak jadi akhirnya gitu. Oh iya makanya aku bingung. Tapi pas ada yang udah keluar terus pingsan ada. Ada, yang di tandem itu banyak. Oh, ya terus ngapain dia? Biasanya itu dibangunin sama itunya. Dan dalam keadaan tetap terbang itu gitu? Iya. Oke. Jadi begitu tahu pingsan kan nanti dikasih tahu sama kameramennya bahwa yang digendong itu pingsan. Kita harus bangun kan, dia harus bangun. Kalau nggak landingnya, landingnya kasihan berat. Tapi pernah nggak sih? Ada yang udah bangun pingsan lagi. Itu banyak dia terjun payung kalau kayak gitu. Kan masuk bucket list sekarang terjun tuh. Iya sih. 1,000 thing before I die kan. Iya. Dan pernah ada itu kebanyakan yang biasa kayak gitu tuh cowok apa cewek? Cewek cowok sih sama aja nggak ngaruh ya kan. Walaupun garang tapi begitu terbang pingsan belum tentu. Ada yang udah pokoknya saya mau terjun, begitu nyampe atas beda. Ada yang malah nggak jadi. Oh ya, justru itu tadi pingsan sebelum exit tadi. Iya, ada yang pingsan, ada yang malah ngotot nggak jadi jadi turun ya. Padahal dia udah di atas ya. Iya, ada pokoknya ngotot-ngotot, pokoknya udah foto-foto, pokoknya udah pede lah. Begitu nyampe atas, pintu pesawat dibuka, langsung beda lagi ceritanya ya. Iya. Dan Mbak Naila sendiri karena sudah pengalamannya banyak dan sudah pernah terluka juga, ada nggak sih semacam kayak ritual khusus gitu dari Mbak Naila atau apa yang Mbak Naila lakukan, doa-doa khusus sebelum terbang gitu? Kalau saya mau naik pokoknya kan terjun payung termasuk Pancasila ya kan, ketuhanan Maha Esa, jadi itu pokoknya kerjanya berdoa terus. Oh jadi mendadak suci ya kalau nggak ada gitu ya? Pokoknya nggak saya apa yang kedua kemanusiaan gitu kan. Terus itu pokoknya kita sesama harus gimana, harus sering mengingatkan karena kita nggak tahu kapan kita perlu mereka. Iya benar. Jadi ada istilah sesama penerjun yang harus kita juga itu pokoknya kita mengamalkan Pancasila itu benar itu di terjun payung itu ada semua. Benar ada semuanya. Ada semua ya. Kayak dapat keadilan gitu. Jadi pokoknya kerjasama. Adil itu maksudnya bukan keadilan gimana tapi keadilannya itu antara saya dan dirimu itu. Tahu slotnya dirimu karena saya mungkin mau bukanya ketinggalan, itu saya mesti menyampaikan daripada dirimu kaget nanti akhirnya jadinya bahaya. Oh jadi mending disampaikan sejujur-jujurnya dari awal itu saya mau gini loh, saya mau begitu nanti gitu. Saya mau model aneh-aneh lah gitu, lo jangan ikut-ikut saya gitu. Bener. Dan ini kan Mbak sudah 46 negara dan bertemu dengan orang dengan karakter yang berbeda-beda. Pernah nggak sih pas Mbak memberikan latihan kemudian ada yang
meremehkan karena Mbak seorang perempuan gitu kan? Itu mah udah biasa. Udah biasa. Apa contohnya kayak gimana tuh ngeremehin? Dia biasanya bilang gini, tapi kan ya because we are, apalagi tentara, kita jam terbang banyak segala macam gitu. Itu udah biasa lah, karena ya because they are guy. Kalau maksudnya ke perempuan sih udah pastilah. Diskriminasi. Oh iya, serius pernah sering itu mau gitu. Nggak dimana gini, apalagi kalau kita dandannya cewek banget, terus kita emang kan orang Asia kan senengnya yang pokoknya make up dulu ya kan, gimana selfie gua ya harus kan? bagus ya kan, gimana caranya, kata anginnya kenceng, yang penting ya pokoknya kita gimana terus. Jadi kalau ketemu sama mereka yang nggak tahu, biasanya mereka menganggap kita tidak profesional dan segala macam, itu sering lah. Nah akhirnya begitu kita melaksanakan, itu sebabnya tantangan saya melaksanakan Everest Antartika, akhirnya yang jadi acuan, kamu udah ke Everest? Belum, ya udah sekarang gantian saya ngomong ya kan? Jadi harga diri ya, harga diri. Bener-bener. Pokoknya kita apapun yang kita lakukan, selama kita, kalau menurut saya sih selama kita berpegang teguh dan coba prestasi di situ, orang juga agak-agak sungkan lah gitu. Segan ya. Dan justru menjadi bangga, oh ternyata orang ini keren gitu. Iya. Jadi mereka nggak look by the cover doang gitu ya. Tapi kebanyakan memang the first 10 second kan? Iya benar. We judge the first 10 second is the impression. Iya betul. Dan ini Mbak, sampai sekarang kan ada pandemi, terus masih keluar negeri nggak untuk latihan? Kalau keluar negeri belum. Tapi rencana walaupun bisa, saya takut nggak bisa pulang. Jadi masih keliling Indonesia ya, karena kan ada anak juga di sini. Jadi saya buat saya ini adalah berkah. Dimana nggak usah jauh-jauh ya kan? Oh iya, soalnya tinggalin rumah mulu ya. Capek juga. Takutnya pas pulang anaknya udah nggak kenal, ini ibu tetangganya siapa ya. Tapi itu anaknya nggak pernah nanya gitu, ini anak aku kadang aku bawa, jadi saya bawa kadang kalau misalnya itu yang mereka semua udah terbang indoor skydiving, itu sudah semua udah dilatih semua anaknya ya untuk indoor. Tadinya kalau ada terjun, anak yang gedenya itu mau tandem. Paling tidak mereka tahu kenapa saya mencintai olahraga itu. Pernah nggak sih mereka protes, maksudnya apalagi setelah Mbak mengalami celaka atau terluka gitu, pernah nggak suami dan anak protes gitu, udah berhenti gitu? Untungnya suami saya penerjun juga, karena dia marinir tobat juga ya. Marinir UK, jadinya untungnya itu. Terus dan dia penerjun tim displaynya kerajaan Inggris juga kan. Kebenaran murid saya, jadi saling mendukung lah. Kalau anak sama keluarga, untungnya saya kalau luka tuh nggak pernah lama gitu. Maksudnya memang terberkati banget ya. Iya, justru tangan lepas itu dalam jangka 3 bulan tuh udah terbang lagi. Keren banget. Tulang belakang, terus jadi waktu tulang belakang pecah, retak itu dokternya nanya, Naila kamu kok ini, terus dia tanya gini, Iga kamu Ria Rips, kamu ngomong kenapa katanya? Kenapa apanya? Itu bolong kapan pecahnya gitu? Saya malah nggak tahu itu pernah pecah. Bahkan nggak nyadar ya kalau nggak tahu. Saya kalau memang saya pencinta koyo lah judulnya. Oh jadi ketika sakit taruh koyo aja. Iya, itu udah paling ampuh deh. Nggak berusaha kayak ronsen atau apa gitu. Enggak, udah kan kita memar taruh koyo ya kan, orang Indonesia sejati dah. Sampai ke Everest, mau naik Everest itu kan kalau jalan jauh pakai tebel, lecet, pakai tipis dingin. Solusinya pakai koyo dah. Berarti yang pas ke Antartika itu pakai koyo. Iya. Jadi kan Antartika dingin banget tuh. Pakai berapa koyo dong selain pakai baju hangat gitu? Kalau koyonya banyak ini sebenarnya badan tuh. Iya. Ratu koyo ya. Ratu koyo. Ini jadi setelah pulang banyak-banyak pakai minyak tawon sekarang. Oh iya. Iya, biar bisa ngilangin bekas. Emang bekasnya lama hilangnya? Kotak-kotak bekas koyo. Nggak apa-apa lah, yang penting udah ke Antartika ya. Iya. Dan Mbak Naila pernah nggak kayak kadang tuh merasa ini aku mau sampai kapan nih kayak jadi penerjun payung? Maksudnya ada nggak terpikir kalau suatu saat nanti memang harus berhenti gitu? Kalau itu kan pasti ada ya, makanya kita kan kebetulan saya senang masak terus kita bisa masak juga. Masak lah. Masaknya di udara pernah. Itu nanti dilarang ya. Nyalain kompornya itu susah. Kalau makan gitu. Oh pernah makan sambil itu? Iya, kalau makan mah udah biasa aku Mbak. Apa yang dimakan tuh? Donat apa aja saya. Pokoknya sambil ngunyah. Kalau perlu parasut besar dikit, bawa air. Oh iya, bawa air. Tapi jangan buang sampah sembarangan. Iya, gimana dong bawanya? Jadi dimasukin jumpsuit, nanti kalau udah payungnya buka ya kan, sambil minum sambil makan itu lanjut ya kan. Kalau kadang-kadang kalau nakal FaceTime.
Iya, sempet-sempetnya ya bisa ya. Ada sinyal emang di atas ya. Ada. Oh, Ada oke. bisa udah deket-deket drop zone itu udah, tapi nggak bisa pas di free fall. Biasanya itu pas masih udah buka payung baru. Baru akan lebih santai 5.000. pas Iya. buka payung gitu Makin ya. parasitnya makin besar kan makin awet tuh di atas. Itu kalau payungnya udah dibuka berapa lama bisa bertahan di atas? Tergantung payungnya, Oke. biasanya kan sesuai wing loading. Iya. Kalau mau besar ya payung militer itu yang 300 square feet dengan wing loading 3:1 ke kita kan. Iya. Jadi 3:1 itu 3 meter glide, 1 meter jatuh. Jadi kan lama. Aku masih belum ada bayangan, kayak aku harus ikut deh. Ya nanti kita jalan tandem lah. Iya, aku udah sering terbang di hati orang-orang, Ya, belum sempat di yang udara. lewat suara dan segala macam ya kan. Kalau Mbak udah pernah nggak sudah menghitung karena 46 negara sudah berapa orang yang Mbak latih? Nggak pernah dihitung karena kan Oke. satu pasukan aja banyak kan. Ya, cakep-cakep ya. Kalau yang ganteng banyak lah pemandangan ya kak. Keker ya, keker. Aku kalau yang terlalu keker takut. Oh, yang ngeri. Oh, tapi kan nggak tandem kan? Nggak tandem tapi maksudnya ngeliat body yang keker itu kan takut saya. Oh iya. Jadi yang biasa-biasa aja kan, maunya yang model-model apa, Tom Cruise Oh, lah ya. Tom Cruise. Kalau gitu aku jadi pengen ikut jadi atlet deh. Iya. Kalau untuk orang yang sekedar untuk hobi, sebenarnya itu butuh biaya berapa sih Mbak untuk latihan terjun payung gitu? Kalau untuk hobi sebenarnya jadi ini kalau di Indonesia ini masih tergantung kita ikut sama siapa dan di mana. Oke. Gitu. Kalau tandem pun sama. Kalau kita nggak kenal orang, biasa kenanya 4,5 sampai 5 juta. Tapi kalau kenal punya teman penerjun atau apa bisa cuma 2,5 3 juta. Oh, Jadi itu sekali ha-ha. terbang ya. Jadi di Indonesia itu apa ya namanya? Ya sama lah. Iya. Diskon tergantung dengan yang kita Iya, kenal. orang dalam. Tergantung orang dalam. Bukan orang dalam, teman-teman. Oh, CS, harga CS. teman, Ya, harga kita teman. harga Iya. teman. Kalau seorang penerjun payung dia punya alat sendiri juga gitu atau biasanya kayak sewa aja gitu? Ada yang sewa. Kalau TNI kan memang dimiliki oleh negara, mereka hanya pakai. oke. Kalau saya pakai sendiri karena kita Iya. lebih yakin karena Itu sudah nam- biasa dipakai juga. juga kita harus tahu kan performance-nya kita mau seperti apa, kita tahu habitnya kita. Oke. Kan kita nggak tahu nih orangnya jorok apa enggak yang Oh, kita iya, kasih benar. pinjem kan. Oke. Kalau punya saya dipinjem, Mbak pinjem dong. Boleh, tapi gue tungguin ya. Iya, pantau. Habis landing saya tungguin. Soalnya nggak tahu ntar tahu dipotong Iya. satu pas saya buka loh, punya saya putus ya. Oh iya bener. Itu sekali sewa berapa tuh biasanya? Tergantung juga harga teman bukan ya kan. Nah, kalau bukan teman gimana kalau bukan teman? Kalau bukan teman di sini kan seperti payung tandem terkadang mereka harus ke minimnya ya harus resmi itu mereka nggak tahu tuh Oke. bagaimana perjanjiannya. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang buka yang sipil ya kan dia udah. Emang belum ada buat sipil gimana? Kemarin udah sempet ada Nusa Wiru sama Aves segala macam, terus Iya. sampai saat ini katanya pesawatnya lagi perbaikan, terus mudah-mudahan nanti deket-deket kita lah, nanti kalau udah Iya. buka habis lebaran aku kasih tahu lah. Oh ya, biar kita terbang ya. Iya. Mbak Naila bisa memberikan tips nggak untuk orang pemula yang ingin mencoba terjun payung tuh apa aja yang harus disiapkan, terus kondisi tubuhnya gimana? Kalau ke tubuh kan udah pasti harus sehat, tidak boleh darah tinggi, darah Oh, nggak rendah, boleh darah kolesterol. Sebenarnya harus dijaga semua sih. Harus Kolesterol sehat tinggi, nggak boleh ya? Yang penting kondisinya harus, tapi kolesterol tinggi tapi kalau fit, tapi kan ada yang Oke. karena kolesterol ada apa kan itu banyak kan. Iya. Terus kalau pemulanya itu sebenarnya dia harus siap mental. Oke. Memang mau dan ya mesti Niat gitu ya? Niat, memang harus niat. Terus juga yang pasti sih jangan dijadiin beban. Oh, Kalau jadiin beban pasti nggak saya nyampe. pingsan tadi itu karena beban itu Ya, tadi. beban, ya. beban. Selain Karena itu, beban. heeh. Ya just take it easy gitu. Maksudnya yang penting yang didengerin apa kata instruktur aja karena Oke. instruktur wants you to look good. Iya. Pastinya, jadi udah nggak usah liatin daratan Oh, ya jadi cari kalau pas mau terjun mau keluar exit, udah dari heeh. pesawat tuh udah kita liatin aja kameramennya di mana ya kan. Oh, jadi cari kamera nggak usah lihat-lihat ke bawah. Nggak usah cari-cari pintu keluar apa udah pasti nggak Oke. usah lah. Heeh. Karena daratan pasti datang ya kan. Kalau nggak datang ya berita Pasti lo. datang, Iya, kita pasti datang. turun. Iya. Oh iya. Kita Selain pasti menghampiri daratan. Iya. tenang aja. Selain itu kan untuk kalau tandem kan harusnya dia nggak perlu khawatir ya karena ada tandemnya gitu. Kalau yang solo apalagi yang Mau AFF? Iya. Kalau mau AFF biasanya mereka kan kita bawa dulu tuh ke indoor skydiving, aku ceritain. Iya. Nah biasanya mereka kalau udah pede ya udah sih lebih stabil. Nah cuman nanti yang selanjutnya biasanya di kanopi, Brel. Untuk Oke. landingnya itu
untuk menyesuaikan gimana. Loh, kok ini kayaknya perasaan kok nungkik banget ya. Itu nanti di situ nanti diajarin kita gimana cara untuk menghentikan parasut supaya tidak istilahnya tidak nggak pakai nyangkut atau nyungsruk. Soalnya kan ada yang pernah kayak nyangkut gitu di pohon gitu. Kalau nyangkut biasanya itu masanya karena di object fixation atau angin. Oh, karena anginnya. Jadi saking cintanya ya kan, saking takutnya kita ngeliat pohon ya kita terbangnya ke situ. Oh, jadi kalau di terjun itu ada istilah dilihat tapi enggak gitu. Kita lihat itu ada pohon, ya udah kita mau melihat di mana itu yang kita itu secara nggak langsung ternyata badan kita itu punya refleks. Jadi otak kita itu punya refleks, oh saya mau ke situ. Jadi dia nanti tangan itu terbawa gitu ya. mengendalikan itu karena refleks. Dan mindsetnya sendiri ya, dan tadi mentalnya ya, niatnya juga ya. Okay. Dan Mbak Naila, terakhir pesan Mbak Naila untuk semua perempuan Indonesia dalam mengejar mimpinya. Mungkin kayak Mbak Naila ini kan tadinya sekretaris ya kan di sebuah perusahaan, terus tiba-tiba jadi instruktur di 46 negara. Pesannya agar semua wanita mengejar cita-citanya tanpa rasa takut. Kalau untuk semua teman-teman perempuan Indonesia itu tanpa rasa takut itu udah pasti apapun yang kita lakukan. Yang pastinya itu adalah sikap pantang menyerah. Apapun yang kita mau kita harus dapatkan. Seperti Mbak Naila ini ya. Pokoknya jangan mau menyerah. Orang mau bilang apa karena yang tahu kita adalah kita. Sampai di mana kita, dan seperti yang dibilang itu tanpa langit itu tanpa batas dan tanpa tidak ada limitation, itu sama, badan kita pun ternyata sama. Setelah injury itu semua dari mindset dan dari kepercayaan kita itu kita bisa meraih apa ya. Dan jangan lupa pastinya berdoa itu udah pastilah. Berdoa itu salah satu yang memang menenangkan hati, dan juga dia bisa dia sangat menguatkan ya. Oke Mbak Naila, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami di podcast jpnn.com. Semoga jadi inspirasi untuk perempuan Indonesia, ada penerjun payung lainnya yang bisa mengikuti jejak Mbak Naila, dan sehat-sehat selalu. Natali, terima kasih banyak. Dan untuk viewers jpnn.com dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan selama bulan puasa, dan nantikan podcast jpnn.com bersama saya pekan depan. See you.